Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Wijaya. Saya dari kelas B. Nomor NPM saya 211002501. Di sini saya akan mengerjakan tugas industri halal mengenai halal dalam hadis Nabi. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikut. Nah, untuk tema yang kita akan bahas yaitu mengenai halal dalam hadis Nabi. Nah, di sini ada pengertian halal. Halal adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti boleh atau diperbolehkan. Dalam agama Islam, konsep halal sangat penting. Dalam Islam juga mengacu pada adanya yang diperbolehkan atau diizinkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama dalam hal makanan dan minuman. Produk atau makanan yang halal memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan hukum Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis atau tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya ada pengertian hadis. Hadis disebut juga hadis adalah koleksi laporan atau tradisi lisan yang mencatat pernyataan, tindakan, persetujuan, atau ketidaksetujuan Nabi Muhammad SAW dan tindakan atau perkataan lain terkait dengan beliau. Hadis merupakan salah satu sumber penting dalam Islam yang digunakan untuk memahami ajaran agama, etika, dan tata cara hidup yang dianut oleh umat Islam. Hadis bekerja bersama Al-Quran, kitab suci agama Islam, sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis berperan penting dalam menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai aspek ajaran Islam yang tidak cukup diuraikan dalam Al-Quran, seperti tata cara ibadah, etika, sosial, hukum, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya ada halal dan haram. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara global sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Diceritakan dari Salman, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju, dan alfira, sejenis batu dari kulit. Beliau lalu menjawab, halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah manfaatkan. Hadis riwayat Al-Tirmidzi, hadis nomor 1648 dalam Sunan Al-Tirmidzi. Hadis tersebut menjadi penguat tentang perkara halal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti binatang ternak, tumbuhan, dan binatang di lautan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak dibahas dalam Al-Quran, maka hukumnya dimakfu atau dimanfaatkan. Akan tetapi, benang merah yang perlu digarisbawahi adalah akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah SWT. Kenyataannya kepada Rasulullah dan hubungan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Namun dalam beberapa kesempatan Nabi juga menjelaskan beberapa pengecualian, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan bahwa Allah mengharamkan bangkai dan darah. Nabi menjelaskan bahwa ada dua jenis bangkai dan darah yang dihalal konsumsi sebagaimana dalam hadis berikut.
Diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai maksudnya ikan dan belalang. Dua darah maksudnya hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 5465 dalam Musnad Ahmad. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kehalangan bangkai ikan dan kesucian air laut dan seluruh isinya sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut. Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengenai air laut. Beliau bersabda, laut itu suci, airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Al-Nasai, hadis nomor 4275 dalam Sunan Al-Nasal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang tidak lagi memperlihatkan soal halal dan haram. Padahal memakai dan mengkonsumsi barang yang halal adalah perintah agama, sedangkan sebaliknya memakai dan mengkonsumsi barang haram dilarang oleh agama. Berikut bunyi hadisnya. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapat, apakah dari barang halal atau haram. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1918 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan yang halal ataupun yang haram. Jauh-jauh hari Nabi memperingati soal halal dan haram. Di samping itu Nabi juga pernah menyatakan bahwa mencari perkara halal itu adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana disinggung dalam hadis berikut. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mencari perkara halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat At-Tabani, hadis nomor 2849 dalam Muzam Al-Ausat. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita umat Islam bahwa mencari, mendeteksi dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukannya. Sebelum ke penutupan, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan yang halal maupun yang haram. Jauh-jauh hari Nabi memperingati soal halal dan haram ini. Hadis juga memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mendeteksi dan juga mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat yang bernilai ibadahnya bagi siapa yang melakukannya. Mungkin sekian presentasi tugas industri halal kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan ataupun yang kurang merenah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.